Halo, senang bertemu kembali ya. Kita akan membahas pada siang ini tentang Kingdom Community, komunitas kerajaan Allah. Kingdom atau kerajaan Allah dalam bahasa aslinya itu Basileia. Ya, jadi kalau kita melihat di Matius 6 ayat 33, nah ini bagus jadi ayat hafalan ini ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya itu akan, ini kayaknya belum pada hafal nih. Coba buka dulu, buka. Yang ini ayatnya gampang kok. Coba Matius 6 ayat 33 bisa dibuka. Ini bagus nih ayatnya. Coba buka Bible elektroniknya. Coba buka dulu, buka. Dan coba baca. Itu 3 ayat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekarang ditutup itu. Oke, kita ucapkan 3 ayat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan kepadamu. Sekali lagi, coba kita tanding dulu kaum ibu sama kaum bapak. Jangan dibuka, itu Bible-nya udah tutup. Kaum ibu, wanita, 3 ayat. Tetapi maka semuanya itu kaum bapak, 3 ayat. Tetapi maka bagus. Manusia ini kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan ya, jadi kalau kita kepingin firmannya itu bisa berbicara pada kita, ya dibaca ayatnya. Ya nanti ayat itulah yang Roh Kudus tuh gerakan gitu loh. Kalau kita nggak bisa baca terus Roh Kudus mau gerakin ayat yang mana? Nanti kata-katanya tak dari mana lagi kan nggak jelas gitu loh ya. Jadi kita pun bisa ukur nih sesuai firman nggak, betul nggak? Nanti kalau ada ini kata-kata gitu padahal nggak sesuai firman kan nggak benar. Jadi ada ayat-ayat yang baik kita hafal, ya, gitu ya. Jadi kingdom, ya, kerajaan Allah. Jadi saudara tahu di dalam kerajaan itu, ya, beda dengan presidensial sama parlementer, ya. Kalau kerajaan itu betul-betul otoritas itu ada di tangan raja, ya. Dana raja, ya, kalau raja bilang perang, gitu kan? Raja bilang hukum mati. Ini presiden mana bisa? Presiden kita bilang hukum mati mana bisa? Pengadilan dulu, ya. Nih ya, saya kasih tahu ya. Maling kedapatan mencuri gitu ya, udah digebukin gitu ya misalnya ya, tapi kan dia di pengadilan diberi hak untuk membela diri kan, betul nggak? Ada pengacara, ya kan? Jadi kalau anak Tuhan berbuat salah, ya jangan langsung digebukin gitu loh. Ditanya baik-baik, kenapa kamu begini, kenapa, beri hak dia untuk menjawab. Amin. Oke, jadi jangan pakai sistem begitu ya. Main ini aja. Orang nggak bertobat, kita ajak bertobat. Yang udah bertobat, kita tendang-tendang. Ya jangan lah. Amin. Nanti kita nih komunitas kerajaan Allah itu harus saling mengasihi nanti ya. Oke. Nah, jadi adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam diri kita, di antara kita, bersama-sama dengan kita, ya. Nah, kerajaan
kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah di sini dibilang ya dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada damai, ada sukacita, ada kebenaran, ada kejujuran ya. Saudara, ini menjadi dasarnya. Kita berpakaian gaya ini, gaya itu terserah. Tapi kebenaran, kekudusan, kesucian, ya, kejujuran, itu nggak bisa digonta-ganti. Amin. Saudara mau gaya pakaian yang model zaman sekarang, ya, walaupun tidak alkitabiah, saudara tahu pakaian yang tidak alkitabiah, ini apa? Musuhan sama baju. Yang baju, gue nggak mau deket-deket sama lo, dia naik ke atas. Yang rok, gue juga nggak mau deket-deket sama lo, dia turun ke bawah. Jadi ininya kelihatan. Itu musuhan tuh. Tapi it's okay, itu apa? Dia itu model ya, tapi ya dalam batas-batas tertentu lah, ya. Jangan semua juga diikutin lah, ya. Nah, jadi kebenaran, kejujuran, semuanya itu ya, itu terjadi di dalam diri kita, di dalam komunitas kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Allah itu ada di antara kita, di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Nah, Yesus adalah raja di tengah keluarga, bisnis kita, dan totalitas hidup kita. Ya. Yesus adalah raja. Jadi tidak ada ruang dosa di dalam hidup kita. Ya, gitu. Nah, kalau orang kepleset, iya, Tuhan untuk mengasihi kita ya. Kalau kita salah dikit dikemplang, benjol gitu. Ya, coba kalau anak kita ya, anak kita melakukan kesalahan, gitu ya, tapi gelas jatuh, terus kita apain? Masuk kita gebukin anaknya kan? Enggak kan? Cuma dimarahin, kamu tuh hati-hati dong, kan gitu ya. Gitu. Jadi Tuhan juga sama kita begitu. Saya itu cuma membayangkan begini, ini ruangan ini kasih Allah, gitu ya. Kemudian kita disuruh ambil dulu itu ya. Kita malah ke sana, ke sini ya. Sebetulnya kita melakukan kesalahan, tapi kita masih ada di dalam kasih Tuhan. Kecuali kita keluar dari situ, ya. Nah, tapi Tuhan baik ya, kalau kita agak nakal-nakal ya dijewer-jewer dikit lah. Ya, gitu ya. Karena di Ibrani dibilang, ya, Tuhan menghajar anak-anak yang dikasihi. Itu ada ayatnya, ya. Jadi kalau kita mengalami sesuatu ya, kita doa belum dijawab-jawab ya sabarlah gitu kan, kita juga perlu dididik sama Tuhan. Jadi dialah raja dalam hidup kita, dalam bisnis kita ya. Jadi betul-betul kebenaran Tuhan itu menguasai kehidupan kita. Ya lanjut, ini nggak bisa semua. Ya, dibantu ya dari sana ya. Bisa. Ya udah bisa. Dari situ aja deh. Slide berikut. Kadang jalan, kadang enggak. Ya itu dia. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya tidak dapat hidup sendiri. Ya itu makanya waktu Adam sendiri Tuhan bilang tidak baik ya manusia sendiri. Jadi diberi penolong. Diberi apa kata? Apa? Penolong. Jadi yang nolong yang wanita, berarti wanita lebih hebat dari memang kehidupan kekristenan ini saya pikir-pikir ya agak unik. Kalau datang ke gereja, datang ke tempat doa, ya datang ke tempat itu wanita yang lebih rajin, betul? Untuk saya salah, betul? Tapi kalau udah pemimpin maunya ya coba Rasul, ada yang perempuan nggak? Yang 12 itu, mati semua. Tapi waktu Tuhan Yesus disalib, siapa yang dekat disalib? Yang dekat sama salib siapa? Perempuan, itu memang sedang dunia ini. Yang laki-laki ini, ya. Kalau udah pemimpin, giliran disuruh berdoa, giliran ini pada ngacir ya.
Saya kasih tips dulu ya, kasih tips ini sisipan. Begini, dulu waktu saya mahasiswa, itu kita kalau persekutuan tuh 2 minggu sekali doa malam. Doa malam tuh dari jam 8, jam 9 sampai jam 5 subuh. Saya biasa aja, ya, mahasiswa biasa, anggota biasa. Tapi sekarang saya pemimpin. Kalau saya ngajak berdoa, tentu saya harus hadir. Saya harus hadir. Nggak mungkin saya nggak hadir, kan? Jadi saya mau bilang, kalau ada waktu saya ajak berdoa gitu, terus ada orang yang bukan siapa-siapa, dia datang. Menurut saya perlu diuji. Kesungguhan saya datang betul atau karena posisi saya sebagai pemimpin. Dibanding yang bukan siapa-siapa datang. Betul? Iya kan? Jadi kita juga yang namanya udah pelayan-pelayan nih, awas loh. Ya. Harus diuji terus hatinya, ya. Jadi kalau saudara jemaat diajak berdoa tuh saudara rajin. Gitu, ya. Coba yang leadernya bilang top gitu. Ini kalau jemaat ini diajakin berdoa saudara rajin datang, itu namanya top. Begitu ya. Karena saudara nyari apa? Kalau KKR, konser, saudara datang masih ada yang dinikmati. Coba kalau doa. Ya kan? Dan biasanya kalau doa sampai subuh itu, yang pegang gitar tuh hati-hati. Ini bukan nakutin, bukan. Karena jam 1, jam 2 subuh itu saat-saat yang paling berat. Dan kita nyanyi doa. Pas jam 2 subuh, kita nyanyi, gitar tak berbunyi. Nah, dia sudah menunduk diri. Masuk jam 4, jam 5, kita nyanyi, bunyi lagi gitarnya gitu. Dia mau nunjukin saya tidak tertidur. Padahal tadi sudah tidur. Yaitu bagian dari komunitas, ya. Saya sisipkan. Nah, jadi di sini dibilang komunitas kerajaan merupakan sekumpulan orang percaya yang dipanggil keluar atau eklesia dan berfungsi sesuai dengan fungsi yang diberikan Allah secara spesifik. Jadi kita ini punya fungsi yang spesifik. Kita ini punya peran di dalam kerajaan Allah, ya. Saudara semua punya peran, nggak ada yang nggak punya peran. Kita ini imamat rajanya. Amin. Kita imam, semuanya imam. Kita punya peran, karena itu saudara, ya, ambil bagian dalam pelayanan, ya, apa saja yang nggak terlibat langsung secara organisasi juga bisa, ya. Saudara doain orang sakit, ya, saudara saling berkomunikasi di komsel, itu kan bagian dari peran kita masing-masing. Secara spesifik. Nah, kita harus memiliki komunitas yang benar untuk membangun kehidupan kita atau kingdom community. Nah, di Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 saya bacakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi dia komunitasnya itu kingdom community. Bukan duduk di kumpulan pencemooh, bukan nongkrong-nongkrong di tempat yang tak jelas. Saya banyak anak-anak yang saya didik. Sekali waktu ada kafe semi diskotik begitu buka di Bali. Terus yang ininya salesnya itu marketingnya bagi-bagi kupon gratis. Wah, karena gratis pada datang. Saya bilang, kamu ngapain lagi ke sana? Ini coba kamu lihat, dia bilang. Coba kamu lihat. Kalau memang itu tempat baknya baik, mungkin nggak, ya. Ini saya kadang dipanggil papi di situ. Mungkin nggak, papi ada di situ. Kalau papi ada di situ, kira-kira kamu bilang apa? Coba. Ayo. Berarti itu kan tempat tak jelas gitu loh. Betul nggak? Jadi jangan kita ada di kumpulan pencemooh. Kita harus jelas. Amin. Kingdom community. Ya. Saudara, namun kita nggak usah saling menghakimi. Saya percaya kuasa Tuhan. Saya punya murid, saya kan sebagai pendeta ini ya, musik. Saya ngajar tim present worship. Sekali waktu saya punya murid belajar sama saya, dia pakai tindis di sini.
makan tapi kalau makan kacang gitu, salah gigit gitu. Ada di sini. Saya nggak tegur dia, saya diam aja. Cuman saya mau bilang, oke, dalam hati saya, kita lihat, saya ikut kamu atau kamu ikut saya. Dan saya gitu aja. Cuman kira-kira 2 minggu lepas gitu. Dan belakangan dia punya calon pacar, anak Tuhan yang baik, dan saya ketemu beberapa tahun kemudian dia sudah menikah sama Tuhan. Keren kan? Jadi kita juga gak usah terlalu ini. Saya waktu baru bertobat juga, saya komsel itu bawa rokok. Terus tawar-tawarin. Saya nggak dilarang, enggak. Tapi saya lepas sendiri loh. Ya, saya percaya saudara kita ini belum sempurna kan? Ketidaksempurnaan saudara percaya, saat saudara beribadah begini, worship, beribadah, nanti semua itu akan lepas semua. Saya percaya karena ada kuasa Tuhan di sini. Ada hadirat Tuhan di sini. Saya percaya, 1000% saya percaya. Karena ada kuasa Tuhan di sini. Lalu secara hukum ini ya, fisika ya, begini. Kalau ini dimatiin gelap, kita bawa korek api nyala kecil, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nih kita bawa gelap kecil, yang gede lah gelapnya, bawa ke sini, hilang nggak gelapnya? Hilang. Gitu makanya saya percaya terang Tuhan akan menerangi kita semua. Amin. Di dalam community, ya ada hadirat Tuhan yang kuat. Itu, ya. Oke, lanjut. Ya. Kisah para Rasul 2 ayat 46-47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati ya. Bergilir, jadi kalau misalnya dipindah-pindah gitu kan. Terus sambil memuji Allah dan disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Disukai semua orang, katakan disukai semua orang. Nah, ini ya, saudara yakin nggak saudara disukai semua orang? Ya kalau orang yang jahat ya iyalah tetap aja. Tapi secara umum, saudara disukai semua orang nggak? Saudara nggak yakin? Nih, yang nggak disukai orang ini begini, yang ngomongnya itu, ya, payah lo, bego lo, itu kan nggak disukai orang kan? Kan kita kan nggak begitu. Kita bilang shalom, yes, gitu kan? Apa kabar, shalom, gimana? Kan gitu kan, kita kan nggak aneh-aneh ngomong kan? Kurang ajar lo, bego lo, kan nggak begitu saudara, betul nggak? Ini saya contohin nih, lo betul nggak? Saudara datang ke kosan temen, tiba-tiba handphone dia hilang, ada gitu kita begitu, ada gitu, kan enggak saudara. Kalau kita nih, kalau anak Tuhan datang gitu ke ini saya, ke rumah, ke kosan, ke apa, kan kita percaya kan? Kita tunggu bentar, gue mau beliin sesuatu, kan udah tinggal handphone apa, percaya kan? Kalau enggak kita penuh kecurigaan terus. Orang bisnis aja kalau udah sesama anak Tuhan yang gini kenal lagi satu ponsel lebih percaya kan? Betul nggak? Jadi saudara harus yakin kita disukai semua orang. Amin? Nah, gitu dong. Jangan ragu-ragu. Amin? Oh iya, kalau ragu-ragu jangan-jangan ada yang disembunyikan dalam diri saudara. Kita disukai semua, ya. Kita kalau ngomong lurus-lurus, ya. Saya sampai pernah waktu mahasiswa saya kaget sendiri. Saya ngomong, teman saya ngomong gini, Bang kalau lu yang ngomong gue percaya dah, gue percaya. Kan kaget, emang gue siapa? Tapi kehidupan kita itu, ya, dikatakan tadi dengan tulus hati kan gitu. Tulus hati, ini kalau nggak bisa tembus juga sama. Tembus. Di sini nggak kelihatan, di sini jangan dilewatin, enggak saya mau ini apa, mau jangan saya mau ini nggak bisa. Nah, ya tulus hati, betul kan? Tulus hati. Kalau saudara Natal tuh baca tentang Yusuf sama Maria, Yusuf itu orang yang tulus hati, sehingga dia tidak mau mencemarkan nama istri. Kan waktu itu kan mau ini kan, mau apa? Karena Maria mengandung kan, terus
Yusuf ingin menceraikan secara diam-diam kan, tapi dia bilang Yusuf itu orang yang tulus hati sehingga dia tidak mau mencemarkan. Begitu, orang yang tulus hati itu begitu baik, istrinya nggak dijelek-jelekin, suaminya nggak dijelek-jelekin. Awas, kalau jelek-jelekin suami, jelek-jelekin istri, itu bukan warga kerajaan Allah. Yes. Amin. Aduh, jadi kita tenang gitu loh, ya. Pasti suami banggain istrinya, istri banggain suaminya, kan keren gitu loh. Aku sayang kamu. Coba tepuk dulu, karena kamu banggain saya. Amin. Harus gitu, ya. Jangan cuma Natal aja di gereja penuh damai, sampai rumah main kopinya. Oke, kita lanjut ya. Disukai semua orang. Bertumbuh bersama dalam komunitas kerajaan. Ya. Jadi lihat aja kalau saya sudah begini terus saya ucapin sesuatu yang baru, itu ganti. Kok belum? Ganti. Ya, boleh di. Ya. Bertumbuh bersama dalam komunitas kerajaan. Jadi bertumbuh. Ya, ini poinnya bertumbuh bersama ya dalam komunitas. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmah mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, ya. Menegur seorang akan yang lain, ya. Nah, slide berikut. Nah, jadi kita ini adalah satu komunitas, ya, yang tujuannya supaya kita bertumbuh, ya. Nah, di dalam komunitas kita ini, ya, bertumbuh dalam komunitas kerajaan, ya. Jadi kita di sini yang pertama, sebagaimana setiap makhluk hidup melakukan memerlukan sebuah lingkungan yang baik untuk mendukung pertumbuhannya. Demikian pula setiap kita memerlukan komunitas yang sehat mendukung pertumbuhan perorangan kita. Jadi kita ini kalau di dalam komunitas yang sehat, kita percaya bahwa rohani kita akan semakin bertumbuh. Ya. Karena ada teladan-teladan yang kita lihat di antara kita ketika kita dalam komunitas, ya. Dan kita memiliki keluarga baru di dalam Tuhan, memiliki keluarga baru di dalam Tuhan. Jadi begini, dulu kita tidak di dalam Tuhan, sehingga keluarga kita, komunitas kita itu komunitas yang tidak di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, apakah kita mempunyai keluarga yang baru di dalam Tuhan? Kalau enggak, ini tanda tanya besar. Kalau kita masih komunitasnya komunitas yang lama. Saya waktu kuliah mulai di Bandung tahun 79, saya baru bertobat. Nah, dari dalam hati ini keluar, saya rindu punya teman-teman yang baru, teman-teman anak Tuhan yang baik. Ini ada dalam hati, kerinduan itu ada. Jadi begini ya, berdasarkan penelitian, kalau mahasiswa-mahasiswa ini kuliah, ya, dari daerah berdatangan ke kota Bandung, ke kota Jakarta, ke kota apa, ya, secara naluri itu orang mencari perlindungan. Ini berdasarkan penelitian. Dia akan mencari perlindungan di bawah alam sadar. Dia tuh mencari perkumpulan, mencari komunitas, mencari. Ya kadang-kadang komunitasnya yang lain-lain lah gitu ya. Komunitas sepak bola, komunitas apa. Nah, tetapi secara kerohanian itu mereka mencari, dan ini mereka sebetulnya mencari keluarga yang baru. Nah, saya mendapatkan itu sehingga saya bertumbuh. Kalau saya nggak mendapatkan keluarga yang baru di dalam Tuhan, maka kerohanian saya tidak bertumbuh. Nah, kita di sini punya keluarga yang baru. Amin. Dulu kan teman-temannya yang model-model yang aneh-aneh itu kan. Nah, sekarang tidak. Ya. Nah, terus kita dikatakan di situ saling mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Nah, jadi kita di dalam komunitas ini, saya mau bertanya nih, siapa di sini tidak pernah melakukan kesalahan? Boleh angkat tangan? Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Suci, gitu, ya. Malaikat aja kalah gitu ya. Ya?
Nggak ada, kita pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, tentu ada yang menasihati, ada yang menegur. Amin. Jadi itu wajar-wajar aja, biasa-biasa aja gitu, nggak juga jadi gimana-gimana ya, saling ini gitu ya. Jadi misalnya kalau sesama pemain musik, lu temponya tadi kecepatan lu, ya biasa aja lagi gitu itu. Terus maksud lo apa? Mau lo apa? Ngeri banget gitu ya, saudara. Di dalam kita beribadah, berjemaat atau melayani, ingat ya, kita ini biasa kalau kita saling menasihati, saling menegur ya, itu biasa. Justru itu untuk memperbaiki kita ya. Kita mengatakan Tuhan itu mengejar orang yang dikasihinya ya. Jadi itu biasa aja, nggak usah jadi sesuatu yang terus hidup dalam hidup dalam kasih yang transformatif. Transformatif itu artinya berubah. Lewat kasih kita berbuat sesuatu yang menjadi orang itu bisa berubah, merasakan gitu. Jadi nggak sesuatu yang cuma lip sync aja, kata-kata doang. Saya mengasihi kamu, saya mengasihi kamu. Gampang kan mengasihi Allah dan mengasihi sesama, tapi buktinya tidak ada. Ini harus ada, mengalami sesuatu, terjadi sesuatu perubahan, sesuatu yang transformatif. Yohanes 13, 34, 35, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Maka jikalaunya saya kasih tanda di sini ya. Nih, jikalau. Artinya kalau kita tidak saling mengasihi, maka orang tidak akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Buktinya kita murid-murid Kristus, tandanya kita saling mengasihi. Amin. Jadi kita buktikan, ya, kita saling mengasihi. Ya, jadi tunjukin loh. Ya kalau cuma kita mengasihi bapak kita, anak kita, adik kita, saudara kita, ya itu Alkitab bilang di Matius 5 itu pemungut cukai juga begitu. Ya. Koruptor juga begitu. Dia korupsi, dia bagi nama istrinya, sama anaknya, dia sayang sama anaknya, tapi orang lain dibuat menderita. Tidak begitu. Ya, amin saudara. Nah, kita melihat di sini ya. Marilah kita menjadikan gereja ya, komunitas sel kerajaan dan kelompok seiman kita sebagai komunitas yang penuh kasih, saling peduli, di mana setiap orang merasa diterima, diperhatikan, ditolong. Nah ini ya, pada hakikatnya manusia itu butuh 3 hal ini: diterima, dihargai, dihormati. Kalau ada jemaat masuk ke tempat ini, dia jemaat baru, disapa enggak, didiamin aja gitu kan, enggak disambut. Kira-kira tuh jemaat minggu depan datang lagi enggak? Ini kita ngobrolnya sesama kita gitu kan, udah gitu lagi minum-minum teh gitu, kita ngobrol dia manyun gitu. Kira-kira dia datang lagi enggak? Dan katanya kebiasaan orang itu lebih nyaman dengan komunitas yang lama. Sama yang baru dia nggak terlalu nyaman. Jadi dia sama yang lama terus seringnya kita yang baru kita cuekin. Tidak boleh seperti itu. Karena orang pada hakikatnya ingin diterima. Jadi ketika ada orang baru, beri perhatian, ya, beri perhatian. Apa kamu baru ya? Kayaknya baru kenal nih, nah, gitu dong. Coba lu baru mana nih? Ngomong aja juga udah ketus begitu sudah. Sapalah dengan penuh kasih. Amin. Yang kedua tuh dihargai. Dihargai itu artinya ya kalau dia ngomong kita dengar gitu. Dia ngomong kita cuekin aja ngomong gitu. Dia mau kasih sapaan gitu kita cuekin aja. Itu orang tidak dihargai. Orang tuh butuh dihargai. Amin. Saudara mau dihargai atau enggak? Kita butuh dihargai. Ya. Bukan disanjung-sanjung, bukan. Yang ketiga dihormati. Dihormati itu artinya dia sebagai
sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab, kita harus hormati. Ya. Ini kalau WL mimpin di depan, saya juga harus hormati. Ya. Kan kalau saya lagi khotbah di mana tuh suka WL takut. Bapak tahu. Gitu. Jadi saya sekali waktu di satu tempat ya di luar Pulau Jawa nih. Waktu saya datang itu ini kayak aneh nih WL gitu. Saya diem gitu, saya lagi ngomong kemana dia maunya ini. Terus pendetanya deketin saya, Pak, nggak ada yang berani jadi WL, yang ini menekat, katanya gitu. Loh, saudara harus mengerti, saya, kalau ini ada WL di depan, ya saya menghargai dia. Ya, jangan diiniin loh, jangan dibego-begoin gitu nih. Ya kalau saya misalnya gitu kan merasa saya hebat, dan saya juga nggak boleh begitu. Kalau saya bisa bikin hidup sini, terus saya begini, keringet dingin kan, nggak boleh. Saling menghargai dan menghormati, kan begitu. Saudara nih ya, di satu perkumpulan ini pendeta-pendeta bagi tugas, ini konsumsi, ini perlengkapan, ini acara, ini, gitu kan. Itu tahu saudara, kita ini saling ini, karena semua juga bisa. Saya bisa ngurus omset bisa, ngurus kursi bisa, ngurus acara bisa, ngurus ini bisa. Terus saya protes yang besar, waduh. Saya pikir terus yang mana kalau semuanya saling protes ya? Yang perlengkapan protes konsumsi protes acara protes ini, wah kacau balau semua. Ya udah biarin aja. Kalau dia ngurus konsumsinya cuma mampunya segitu, emang apa? Kalau nggak kamu aja urus sendiri semua. Ya kan, bagi-bagi tugas. Amin. Jadi kita hormati ya. Jadi siapapun saudara ya, nih kalau ada jemaat yang udah senior, udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, terus koordinator saudara baru 2 tahun gitu, ya saudara nurut aja. Kalau dia bilang, hey, mari besok kita kumpul. Ngapain kumpul? Ya turutin aja lah. Nanti susah. Amin, jawab dulu. Amin, gitu. Ya, susah. Kita harus begitu. Komunitas itu harus begitu. Saudara, kalau saya pendeta-pendeta kumpul bikin acara, ini kan 24, nanti 24 Agustus ini kan ada Indonesia berdoa. Nah, saya ikut ngurus di situ, bagian acara. Ya. Saya selalu kalau ada pertemuan itu saya bilang begini, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan mau menang sendiri. Kalau mau menang sendiri udah kacau. Ya, kacau. Di gereja ini juga kalau semua mau menang sendiri udah. Ya. Yang kedua, koordinasi. 2 poin itu penting. Yang berkoordinasi. Ya. Jadi kita juga begitu ya di dalam komunitas kita. Nah, dengan mengasihi satu yang lain dan saling menanggung beban, kita tidak hanya mematuhi perintah Yesus, tapi juga kita menjadi kesaksian hidup bagi dunia tentang kasih Allah yang transformatif ya. Ya lewat apa yang kita bagikan ini ya, kita harus saling menanggung beban. Ya, saling menanggung beban. Jadi kalau seseorang ini mengalami satu kendala, sakit atau musibah, kita harus saling menanggung beban. Supaya orang juga bisa lihat kita ini saling mengasihi, orang bisa tahu, ya. Kalau sampai orang di luar kita, warga kerajaan Allah, komunitas kita yang bantu kita nggak peduli, itu tanda tanya besar. Kita harus tunjukkan kasih kita yang membawa satu perubahan. Kita harus buktikan itu. Nah jadi begini, saya pernah sakit nih waktu mahasiswa. Kan kita suka bilang, kita ini saudara seiman, begitu kan? Saudara seiman. Nah kalau saudara seiman yang cuma nggak bisa dibuktikan di bumi, ya udah di surga aja kan, begitu kan? Harus bisa dibuktikan di bumi dong, kita hidup di bumi, betul nggak? Saudara seiman, gitu Pak. Terus saya sakit, saudara tahu yang namanya orang katanya nih, orang yang kuliah di Bandung, kalau belum kena tipes tuh belum tamat kuliah. Gitu. Katanya begitu. Dulu tuh memang agak begitu, sekarang mungkin udah lebih bersih. Zaman angkatan saya, kalau belum tipes tuh belum lulus lah, katanya gitu. Jadi pasti aja kena tipes. Nah waktu saya sakit,
Saudara, yang namanya saudara seiman kok gak ada yang ngunjungin saya? Yang ngerawat saya abang saya sendiri. Lah terus gimana dong? Tapi itu tidak isi. Amin saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Tepuk tangan dulu. Kalau tepuk tangannya ragu-ragu, tanda tanya. Di Korintus dibilang ya, itu tidak untuk membebani kita. Tapi dari apa yang kita punya, kita tolong gitu. Jadi enggak membebani, ya, menyusahkan kita. Tuhan memberkati kita, kita bantu, kita tolong. Ya. Jadi gini nih, saya nggak sebut siapa ya. Waktu lagi COVID itu kan pinjol tuh rame banget ya. Ya, itu sampai yang mungkin minjem 1 juta kena 20 juta gitu kali ya. Nah, tiba-tiba ada masuk ini ke saya WA. Saya kenal tapi nggak terlalu kenal gitu ya. Minta tolong, nanti diganti. Saya cuma berpikir, kamu aja sekarang udah susah, bagaimana mau ganti gitu ya, betul nggak? Lu aja untuk hidup lu aja udah susah gitu. Jadi bagi saya ya kan firman Tuhan ngajarin kalau ada orang butuh 1 baju berikan 2, 5 gitu loh. Jadi kita tolong semampu kita. Jadi prinsip saya begitu. Jadi waktu itu saya bilang udah dipakai aja, gak usah dibalikin. Saya melakukan ini buat sekali. Ada saudara juga begitu, dan nanti dibalikin, nggak usah pakai aja sebenarnya. Tapi semampu saya, gitu loh. Ya, kalau dia misalnya, oh, maaf ya, saya kasih angka supaya jelas ya, maaf. Pinjam dong 10 juta, ya kalau kita punya 500, kasih aja 500. Ya, udah nggak usah dibalikin. Gitu ya. Begitu, semampu kita. Tapi nggak membebani dia, gitu loh. Namanya nolong ya nolong. Balikin ya. Lu berapa 1 juta? Balikin 1,2 ya. Tambah susah lagi. Itu tidak ada di sini. Amin. Itu dong. Saling tolong. Sehingga orang tahu kita ini warga kerajaan Allah. Amin. Buktikan. Buktikan. Saya pikir waktu itu Tuhan juga pengen lihat. Kita ini bisa saling tolong-menolong. Jangan cuma aku mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Anak zaman mau bilang, preh. Lu kita buktikan dong. Amin. Salib itu kita buktikan dong. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Ya. Sehingga kasih Kristus menjadi kesaksian hidup bagi dunia di sekitar kita. Jadi ketika orang dunia melihat kita ini warga kerajaan Allah, GBI Rock Cianjur, lihat saling mengasihi, saling tolong, orang akan tahu ini murid-murid Kristus. Walaupun nggak diucapkan, tapi mereka lihat orang Kristen memang berbeda. Wis keren. Kasih tepuk tangan dulu dong. Memang kita berbeda. Amin. Saya ya kalau saya baru-baru ini ya, naik gokar, nggak boleh sebut ya, ya itulah udah kesebut. Dia anak pendeta, itu dari apa yang saya bayar, saya kasih lagi 10 kali lipat. Saya cuma mau tunjukin kita warga kerajaan Allah saling mengasihi. Amin. Lebih dari sekali saya cuma begitu, tapi mari kita saling mengasihi. Ya buktikan gitu loh, jangan cuma omong-omong. Gitu ya. Kata orang zaman sekarang kan omong-omong. Saya sambil kontrol waktu. Oke, nah kemudian kita lanjut. Oke, bisa jalan. Ya. Hidup dalam kebersamaan dan unity. 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 27. Ya. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita
semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota. Saudara tahu Frederick Leonardo? Hah? Nggak tahu? Ada yang tahu, ada yang enggak. Frederick Leonardo, saudara tahu? Tahu. Ada yang tahu. Cluny, Prancis, Olimpiade. Dia peraih medali emas untuk panjat tebing. Itu katanya ininya apa laba-laba Spider-Man-nya Indonesia. Saudara tahu dia juara dunia. Jadi di alam galaksi ini, di muka bumi ini, Spider-Man Indonesia juara satu. Adalah begitu dong, saudara jangan anggap biasa itu. Sedunia ini dia paling jago tuh. Tapi Indonesia ya saya lihat banyak loh yang panjat tebing, banyak loh yang jago-jagonya. Saya sampai mikir, saya betulan mikir, kok bisa ya? Kenapa ya? Saya pikir-pikir karena kita ini biasa manjat pohon dari kecil. Bisa jadi loh, banyak loh jago-jagonya loh ya. Nah, saudara, saya ini sampai nonton videonya ini 30 kali lebih ya. Senang aja gitu saya. Ya, gitu bangga sampai 5 detik. Aduh, sebuah happy-nya luar biasa. Dan dia medali emas pertama. Saya aja ikut senang. Nah di dalam komunitas kerajaan gitu, kalau kita juga ya ada temen yang maju, bagus jadi WL, ya kita juga kasih support dong. Ya ada cuma segitu aja. Iya. Susah amat lo kasih pujian gitu ya. Jangan cuma muji Tuhan doang, orang juga senang dipuji. Siapa yang gak senang dipuji? Kita bully nanti. Kita kan senang dipuji, betul nggak? Jadi ketika ini ya, jadi jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, ya, semua juga begitu loh. Jadi ketika dia ini ya, sampai saya ya bilang begitu. Ini Indonesia ini ada dosa yang teritorial gitu. Spiritnya suka ngejegal gitu, suka ngejelek-jelekin gitu. Ini waktu saya lagi ngomong begitu, besoknya di sosmed itu calon presiden ngomong seperti itu. Waktu Indonesia bikin mobil itu, mobil buatan Indonesia, kan sedih kan, ini mobilnya ini, biarin aja. Kalau nggak berhasil juga nanti juga nggak jalan. Kalau berhasil kan puji Tuhan, betul nggak? Susah amat. Saudara tahu ya, itu waktu Inul Daratista itu goyang ngebor itu. Saya kan bukan suka dangdut, bukan gitu. Tapi saya kagum dia sambil goyang-goyang nyanyinya bisa stabil. Kita aja nggak goyang-goyang nyanyi juga suka lari-lari, ya kan? Badan lo nggak goyang, suara lo goyang. Inul dia goyang-goyang, dia suara tetap stabil kan hebat itu. Goyang ngebor. Coba kalau kita dukung itu bisa jadi trademarknya dunia kan, goyang bor gitu. Kayak Korea itu apa itu? Dulu itu apa tuh? Gangnam Style. Mestinya kan begitu. Kita dingin. Saya terus kenapa sih kita ini? Jadi kita juga begitulah di dalam komunitas. Kalau ada yang gitu kita bersyukur dong. Betul nggak? Ada yang sukses, ada apa? Allah segitu waktu. Saya pernah ya bilang gini. Ini profesor. Terus dijawabnya sama pendeta juga. Tapi kan saya nggak sebut sih. Profesornya sekarang gampang. Ya nggak apa-apa lah, yang penting puji lah. Oh gitu, puji Tuhan, gitu dong. Aduh, saya pikir gimana sih semua mau dinyanyiin. Aduh, nanti istrimu juga dinyanyiin lagi. Udah masakannya enak lah, segitu aja mah gampang. Ya, udah gak usah dimasakin sekalian. Mari kita saling mendukung gitu loh. Saling mendukung ya, gitu. Nah, saudara, kita lanjut dulu. Nah,
Sebagai anggota komunitas kerajaan, kita juga harus lebih memperhatikan saudara-saudara seiman kita di dalam gereja. Jadi kita saling memperhatikan saudara-saudara seiman. Nah, tadi dibilangkan ada kata unity, gitu kan? Unity. Jadi hidup dalam komunitasnya yang perlu diperhatikan itu juga unity-nya. Jangan terjadi perpecahan. Ya. Nah, jadi udah mengasihi, udah memperhatikan, tetapi kadang-kadang itu ada hal-hal yang bisa membuat kita terpecah. Nah, itu hati-hati. Ya. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati. Nah, ini kejadian, bukan keluaran, kejadian. Ulangan juga belum. Ini saya sebut bukan berarti dia ya, saudara jangan terus dia gitu. Pemain bass merasa kurang gede, bukan yang di sini bukan, dia gede, digedein sama dia, kan pakai power MP dulu kan pakai power MP digedein. Orang sound, aduh kegedean, dikecilin, kecil, digedein lagi sama dia, sampai full di sini. Saudara bayangin, yang lain nggak full, dia full sendiri, kayak apa di panggung, yang sana karena udah gini dia nolin. Nol, saudara di sana bisa nol gitu udah. Ini saya pikir bunyinya kok begini ya, aneh ya juga. Saya tanya siapa orang musik itu dikecilin di sana, saudara. Saya tanya orang sound, dia digedein gitu, nggak ketemu. Oh, disitulah saya keluarlah skapma. Saya bilang gini, kecilin. Nanti ini kecilin, saya ngatur bisa. Kamu kecilin. Saya datang ke sound gedein, nantinya enggak gedein, sekarang gedein. Saudara, kalau enggak kita jadi perpecahan, ya, saling menghargai, kalau kita perlu mengalah, ya. Kalau semua mau menang ya susah lah. Kalau semua maunya direktur bank terus siapa nasabahnya, gitu loh. Kalau semua maunya jualannya jualan ini jeruk semua, kita kapan makan apelnya, kapan makan ini, semua bagi-bagilah, udahlah ya. Jadi walaupun kita pengetahuan kita tentang bunga banyak, tapi kan dia yang jualan bunga, ya udah lo nggak usah ngajarin gitu. Bunga ini, ya udah lo aja yang jualan. Saling menghargai, saling menghormati. Amin. Nah ini kejadian lagi, kasih contoh dulu. Ini ada seminar internasional, pembicara dari luar negeri. Nah, terus ini pesertanya banyak ribuan. Pada hari itu, karena banyaknya peserta, ya kan, konsumsi telat. Saya aja juga udah kelaparan, sampai keluar saya, lapar, lemes saya. Sampai cari udara segar gitu kan, lemes saya. Jam 2 siang ini, makanan belum datang. Nah ini satu ibu-ibu, pada konsumsi dari jam berapa nih anak saya belum makan. Banyak. Saya contohin, ini seniman harus begitu, dicontohin. Kalau cuma jadi waktu itu ibu-ibu ada yang marah, kurang kelihatan gitu loh. Jadi saya contohin gitu. Terus panitianya juga gitu. Iya nih kita juga lagi nunggu ini belum sampai datang, kita udah ini kita usahakan nanti sebentar lagi tuh. Sebentar dulu. Kan gitu kan. Nah, terus itu panitianya bilang, ibu bicara dengan penuh kasih dong. Gitu. Ibu tuh, saya ngomong dengan penuh kasih. Gitu. Waduh. Oh Tuhan Yesus. Saudara ini kejadian, saya bukan ngomong kosong. Jadi, coba dong, buah roh itu kan ada kesabaran, kelapangan hati. Amin? Ya, jadi, saudara kembangkan itu. Ya, ada waktu-waktunya, kalau istri saudara salah, ya sabar. Ya. Kalau suami saudara ada kesalahan, ya sabar. Ya. Nah, misalnya tiba-tiba mobilnya kempes gitu. Periksa dulu nih, sabar. Suaminya juga gak pengen mobilnya kempes gitu loh. Siapa yang mau mobilnya kempes, gitu kan? Nah itu jadi sabar ya. Dari dulu udah dibilangin gitu ya. Nah, semua di dalam keluarga, di dalam gereja, dalam komunitas kita harus begitu. Jangan terjadi perpecahan. Unity. Kita punya kekurangan ya. Tapi yang punya kekurangan juga mengoreksi diri ya. Ya, kalau tadi yang Mbak Mika pasti ada banyak perhatikan ya kita. Jadi kita ini
sebagai warga kerajaan saling percaya gitu, enak gitu, enggak, dia bukan karena dia bandel, bukan, itu memang karena dia terjadinya seperti itu. Nah kalau bisa begitu, keren. Amin. Warga kerajaan Allah, kita bertumbuh bersama. Dan dunia akan melihat, ini orang Kristen ya, tadi kan dibilang kan, sehingga orang tahu ini murid-murid Kristus, orang-orang baik, orang-orang yang bisa dipercaya. Saya sampai bilang, tahu nggak saudara, kalau anak-anak muda ini umur 20 sampai 30, saudara tahu pergumulan yang paling berat itu apa? Apa? Jodoh. Apalagi kalau yang perempuan. Jodoh. Jadi waktu saya ke Amerika kemarin, kumpul pendeta-pendeta, terus ditanya beban doa. Terus saya bilang di situ, puji Tuhan, anak-anak saya yang saya didik sekarang sudah dapat pasangan-pasangan. Mereka bingung, kok pergumulan itu? Ya memang pergumulan saya itu, karena anak didik saya nih udah umurnya 20-an, 30-an nih, belum ada yang belum dapat, tapi sekarang udah banyak yang dapat jodoh. Puji Tuhan kan begitu saudara, ya kan? Nah, gitu. Nah ini yang wanita-wanita ini kan yang punya pergumulan belum dapat jodoh, ya kan? Nah, kita dukung dalam doa supaya mereka dapat jodoh, gitu dong. Pergumulannya. Tapi kalau belum dapat juga ya sabarlah. Tuhan, udah 5 tahun nih, mana jawabannya? Sabar. Amin. Saya punya anak didik, saya kagum sama dia. Di umurnya itu udah masuk mau lewat 3, tapi dia tenang aja loh. Pokoknya gue deket sama Tuhan, gue cinta Tuhan. Aduh saya sampai kagum. Hebat ini anaknya. Ya, orang umur segitu tuh udah kalap gitu ya. Ketemu orang pasti yang ditanya itu kan, betul nggak? Tapi dia tenang aja. Ya, kita juga berjalan bersama Tuhan begitulah ya. Kalau ada pergumulan ya, kesatuan kita jaga ya, jaga aja, dukunglah. Kalau ada yang ini ya, kita juga sedang kalau anak-anak muda gini kan lagi kumpul gini, coba saudara lihat kiri kanan saudara, lihatlah ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai, gitu kan? Betul kan? Saudara nyari jauh-jauh, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Kau lihatlah itu yang sudah siap untuk dituai, datangin dia. Inilah komunitas kerajaan Allah yang berani, gitu kan? Saya sudah berdoa. Tapi bilang sudah berdoa supaya kalau kau bohong ditempelin sama bohong lu. Saya sudah berdoa dan kamulah tulang rusuk yang Tuhan sediakan bagi saya. Mantap kan? Saudara cuma bilang saya senang kamu. Jawab, tim Blackie juga senang sama saya. Itu warga kerajaan bahasanya jangan begitu dong. Saya sudah berdoa gitu. Amin. Oke. Akhirnya kita tutup nih. Bertumbuh bersama dalam komunitas. Jadi bertumbuh dalam komunitas kerajaannya. Kita harus bertumbuh. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun bertumbuh di dalam Tuhan ya. Mulai masuk dalam pelayanan ya. Kemudian hidup dalam kasih yang transformatif. Artinya kasih kita ini terbukti membawa sesuatu yang mengalami perubahan. Orang-orang yang kita kasihi itu mengalami, oh betul saya dikasih, oh saya tertolong dan lain sebagainya. Kemudian hidup dalam kebersamaan dan unity. Jaga kebersamaan, unity warga kerajaan.